Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 Politik Pertanian akan mempresentasikan mengenai kebijakan Landform berdasarkan dari video Landform dan Agriran Reform. Selanjutnya, ini merupakan anggota dari kelompok kami. Next. Nah, yang pertama itu pada bagian pendahuluan. Nah, tanah di sini tuh memiliki arti yang penting tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik bagi kehidupan rakyat di Indonesia. Nah, reforma agraria atau land reform sendiri merupakan kebijakan strategis negara yang bertujuan menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan juga pemanfaatan tanah. Di Indonesia, kebijakan ini tuh berakar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang menggantikan hukum agraria kolonial dan menegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Nah, prinsip dasar reforma agraria menurut UUPA pasal 7, 10, dan 17 itu yakni larangan penguasaan tanah melebihi batas, kewajiban mengusahakan tanah secara aktif, pengaturan batas maksimum dan juga minimum pemilikan tanah, serta Perpres nomor 86 tahun 2018 yang menetapkan dua komponen utama dari reforma agraria yaitu aset reform, yakni redistribusi tanah dan juga akses reform, yakni pemberdayaan ekonomi penerima lahan. Nah, namun dalam pelaksanaannya, land reform ini tuh masih mengalami kendala seperti lemahnya pengawasan batas kepemilikan, terus maraknya alih fungsi lahan pertanian dan juga dominasi modal besar melalui hak guna usaha dari atau HGU. Nah, oleh karena itu, reforma agraria ini bukan hanya kebijakan teknis di bidang pertanian, tetapi juga merupakan gerakan sosial dan juga politik untuk menegakkan keadilan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan juga cita-cita Pancasila. Kemudian isi kebijakannya. Kebijakan Landform ini merupakan suatu program kebijakan politik pertanahan yang menguraikan tentang peraturan dan penataan sistem kepemilikan tanah secara hukum dan administratif guna mengantisipasi kecenderungan munculnya ketimpangan dalam pemilikan tanah. Isinya tentang yang pertama yaitu penetapan luas maksimum tanah pertanian. Jadi, luas maksimum tanah pertanian berdasarkan jenis tanah dan tingkat kepadatan daerahnya. Tanah sawah memiliki batas antara 5 hingga 15 hektar, sedangkan untuk tanah kering antara 6 hingga 20 hektar. Perhitungan ini dilakukan per keluarga, sehingga total tanah yang dimiliki suami, istri, dan anak dijumlahkan untuk menentukan batas maksimum keluarga. Kemudian yang kedua yaitu penetapan tanah gadai secara tertulis. Dijelaskan mengenai aturan tanah yang digadaikan. Gadai tanah berarti seseorang meminjamkan uang dengan jaminan tanahnya kepada pihak lain. Selama utang belum dibayar, tanah tersebut dikuasai oleh pemberi pinjaman dan hasil dari tanah tersebut menjadi miliknya sebagai bunga pinjaman. Penebusan tanah tergantung pada kemampuan pihak yang menggadaikan untuk melunasi utangnya. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan luas minimum tanah pertanian. Dalam Undang-Undang Nomor 56 ini menetapkan batas minimum tanah agar petani memiliki lahan yang cukup untuk hidup layak. Dalam pasal 8 menyebutkan bahwa setiap keluarga petani seharusnya memiliki paling sedikit 2 hektar tanah pertanian, baik berupa sawah, tanah kering, atau kombinasi keduanya. Tujuannya agar petani memiliki sumber penghidupan yang mencukupi dan stabil.
Selanjutnya, ada evaluasi kebijakan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada aspek hukum dan regulasi, di mana aspek hukum, dasar hukum utamanya terdapat pada Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960, khususnya pasal 7, yang berisi larangan penguasaan tanah yang melampaui batas demi kepentingan umum. Menurut Budi Harsono, 2005, luas maksimum tanah, yang kedua larangan kepemilikan tanah absente atau guntai, yang ketiga redistribusi tanah, yang keempat pengembalian atau penebusan tanah gadai, yang kelima pengaturan perjanjian bagi hasil, dan yang keenam penetapan luas minimum tanah pertanian. Implementasi program reforma agraria terdapat pada program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA yang dilakukan melalui redistribusi tanah yang mendukung swasembada pangan tradisional nasional. Kemudian terdapat legalisasi aset berupa sertifikasi tanah yang memberikan manfaat mikro bagi petani, di mana sertifikat bisa dijadikan jaminan atau modal usaha pertanian menurut Sumanto 2023. Kemudian pada aspek regulasi, terdapat pada Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, yang memiliki tujuan yaitu menciptakan keadilan agraria melalui pemerataan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah. Presiden Joko Widodo merupakan bagian penting dari agenda Nawacita yang menempatkan pemerataan penguasaan tanah sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dalam pembangunan yakni masih terdapat ketimpangan antar wilayah di Indonesia serta rendahnya kepastian hukum mengenai hak atas tanah, menurut Erlin dan Janja tahun 2023. Next. Selanjutnya yaitu pada aspek sosial dan ekonomik. Pada aspek sosial, reforma agraria memperkuat posisi dan rasa aman petani kecil, serta menumbuhkan solidaritas, serta membuka peluang mobilitas sosial di pedesaan. Namun permasalahan muncul pasca redistribusi karena minimnya pendampingan, kemudian konflik distribusi lahan dan menghambat akses. Kemudian pada aspek ekonomi, redistribusi lahan dapat berpotensi meningkatkan produktivitas, kemudian pendapatan dan kesejahteraan desa. Namun manfaat ekonomi belum maksimal akibat lemahnya akses modal, teknologi, pelatihan, serta kurangnya sinergi antar kebijakan. Kemudian menurut Simamora 2025, pernyataan tersebut sesuai, yaitu kebijakan reforma agraria bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kemudian kemakmuran melalui redistribusi tanah. Namun tantangan utama terletak pada kurangnya sinkronasi kebijakan pemberdayaan yang berdampak pada produktivitas dan pendapatan petani. Sehingga agar kebijakan dan reform efektif diperlukan pendampingan yang berkelanjutan, kemudahan akses permodalan, peningkatan kemampuan dan teknologi pertanian, serta sinergi antar sektor, supaya tujuan pemerataan sosial dan kesejahteraan ekonomi dapat tercapai secara berkelanjutan. Next. Kemudian pada aspek politik dan juga kelembagaan, dari sisi politik, pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia itu juga menghadapi tantangan besar akibat dominasi elit politik dan juga pemodal yang menguasai lahan. Nah, ketimpangan ini, kekuasaan membuat kebijakan redistribusi tanah itu sulit berjalan dan juga tidak efektif. Dukungan politik yang tidak konsisten dan juga masih kuatnya politik kompromi antara pemerintah dan juga pemilik modal juga menghambat tercapainya keadilan agraria. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi agraria sangat bergantung pada
kemampuan politik pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat kecil. Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan reformasi agraria masih eee, menghadapi lemahnya serta belum memiliki sistem data agraria yang berintegrasi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga masih terbatas sehingga suara petani dan juga masyarakat adat kurang terlibat dalam perencanaan maupun pengawasan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan perlu difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor dan juga pelibatan masyarakat secara lebih substansial. Pelaksanaan reformasi agraria juga melibatkan semua pihak seperti pemerintah, masyarakat adat, dan juga lembaga swadaya dan juga perguruan tinggi agar berjalan efektif. Dan juga diperlukan komitmen politik dan juga koordinasi kelembagaan yang kuat supaya reformasi agraria juga benar-benar mendorong pemerataan ekonomi dan juga keadilan sosial. Menurut Alan tahun 2021, kebijakan land reform juga masih perlu dibenahi dari sisi kelembagaan dan juga aturan agar tidak sekedar simbolis, tetapi mampu mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah. Karena itu, penguatan kerja antar instansi dan juga pelibatan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan. Next. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu yang pertama untuk pemerintah daerah atau pelaksana lapangnya, yaitu melakukan inventarisasi lokal dan musyawarah partisipatif dengan tokoh masyarakat, petani, dan LSM. Kemudian dapat melaksanakan proyek percontohan di beberapa desa sebelum penerapan dilakukan secara nasional. Kemudian melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil proyek percontohan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir dapat menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi dengan indikator seperti sertifikasi tanah, produktivitas pendapatan petani, dan penyelesaian sengketa. Next. Rekomendasi yang dapat diberikan ke pemerintah pusat atau pembuat kebijakan yaitu yang pertama, menyusun peta hak tanah nasional dengan teknologi GIS dan sistem digital untuk mempercepat sertifikasi serta mengurangi sengketa tanah. Kemudian guna memetakan tanah negara, tanah yang tidak terpakai, dan kepemilikan tumpang tindih. Yang kemudian dapat merumuskan kebijakan redistribusi tanah dengan batas maksimal kepemilikan dan prioritas pada tanah negara yang tidak produktif. Dan yang terakhir itu dapat menetapkan mekanisme kompensasi transparan sesuai aturan agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Next. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi terkait lembaga pendukung dan lembaga keuangan yang dimana ada beberapa poin yang saya jabarkan. Yang pertama yakni lembaga keuangan atau bank daerah, koperasi, lembaga mikro finansial yang dimana memiliki peran penting dalam akses reform, yang dimana bukan hanya memberi kredit tapi juga dapat memberikan pembinaan terhadap para petani. Dan poin selanjutnya adalah diperlukan akses pemodalan berbunga rendah, yang agar petani mampu mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya, lembaga keuangan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan bantuan serta mendukung pembentukan modal agraris berbasis desa. Dan poin yang terakhir adalah perlu pengawasan sasaran atau dikuasai oleh pihak non-petani. Next. Rekomendasi selanjutnya juga datang untuk pendidikan, lembaga pendidikan, penelitian, dan penyuluhan pertanian, yang dimana ada beberapa poin juga yang dapat saya jabarkan, yakni yang pertama, perguruan tinggi dan lembaga riset berperan dalam menghasilkan inovasi dan data ilmiah yang dapat menjadi dasar kebijakan reforma agraria, yang dimana yang kedua juga hasil penelitian digunakan untuk komoditas unggulan, sistem tanam berkelanjutan, dan metode peningkatan produktivitas tanah. Poin ketiga, penyuluh pertanian harus
diperkuat secara jumlah dan kualitas agar petani mendapat bimbingan langsung dari lapangan. Dan poin yang terakhir yaitu pendidik dan pelatih membantu meningkatkan keterampilan petani dan kesadaran hak atas tanah sekaligus memperkuat kelembagaan kelompok tani. Next. Dan rekomendasi yang terakhir itu adalah untuk masyarakat dan organisasi non-pemerintah atau LSM, yang dimana LSM dan masyarakat berperan sebagai pengawas independen dalam pelaksanaan reforma agraria untuk menjamin keadilan dan transparansi. Dan poin kedua yang tidak kalah penting yang dapat saya berikan yaitu keterlibatan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan hingga evaluasi membantu mencegah kebijakan top-down dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program tersebut. Dan poin yang keempat yaitu LSM dapat memfasilitasi pelatihan advokasi, manajemen lahan, dan kewirausahaan pertanian untuk memperkuat kemandirian petani itu sendiri. Dan yang poin tentu bukan kalah penting juga membantu memperkuat efektivitas kebijakan dan mendorong keadilan sosial di sektor untuk menciptakan keadilan agraria melalui pemerataan penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan petani. Namun, sebagaimana yang disorot dalam video yang kami gunakan, pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, dominasi kepentingan elit politik dan ekonomi, serta belum optimalnya pendampingan dan akses modal bagi petani penerima tanah. Akibatnya, reforma agraria sering berhenti pada tahap legalisasi aset tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan dan produktivitas yang berkelanjutan. Lalu rekomendasi yang telah disusun, arah perbaikan land reform perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem peta tanah nasional dan tata kelola digital, pelibatan aktif pemerintah daerah, hingga dukungan lembaga keuangan, pendidikan, dan juga masyarakat sipil. Kolaborasi antar pihak ini penting untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan transparan, tepat sasaran, dan juga berkelanjutan. Dengan komitmen politik yang konsisten, koordinasi kelembagaan yang solid, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, reforma agraria di Indonesia dapat benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, bukan sekedar agenda administratif semata. Setara lah ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.